Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Dinas PUPR Lampung Selatan yang segera akan perbaiki tanggul air yang rusak akibat banjir. Dinas PUPR Lampung Selatan segera memperbaiki tanggul air yang rusak akibat banjir. Lokasi Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Berdasarkan dari pantauan di lokasi pada Minggu 4 Februari 2024, terlihat batu-batu besar dan pasir sudah diletakkan di lokasi. Sebelumnya sejumlah warga dan juga pondok pesantren Ponpes Usuluddin di Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi, Kecamatan Belambangan dengan Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan terendam banjir pada Rabu 31 Januari 2024. Saluran air itu tersumbat sejak beberapa bulan terakhir, sehingga ketika hujan turun dengan intensitas lebat, tanggul air itu sudah tidak mampu menahan debit air. Hingga pada akhirnya menimbulkan banjir di lahan perkebunan, rumah warga, dan juga pondok pesantren Usuluddin di Jalinsum antara Desa Belambangan dengan Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Pengawasan pekerja lapangan Dinas PUPR Provinsi Lampung Kaswir mengatakan pihak ini akan segera melakukan perbaikan tanggul air yang rusak akibat banjir yang berada di Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi. Lebih lanjut, Kaswir menjelaskan perbaikan yang pihaknya lakukan yakni dengan menggantikan gorong-gorong ke box culvert. Masih dengan Kasmir, pengajuan perbaikan tanggul air itu sudah disampaikan ke pusat. Namun menurutnya, dalam perbaikan pekerja menemukan berbagai macam kendala. Kasmir menargetkan perbaikan tanggul yang berada di Jalinsum antara Desa Belambangan dan Desa Rawi yang rusak akibat banjir itu tidak akan lama lagi. Berikut ini ada Bawaslu yang mengusut dugaan oknum caleg di Lampung Utara bagi-bagi uang. Oknum calon anggota legislatif atau caleg di Kabupaten Lampung Utara yang diduga melakukan aksi bagi-bagi uang masih diproses oleh Bawaslu. Sebelumnya heboh video viral menampilkan oknum caleg tersebut sedang bagi-bagi uang di Lampung Utara. Pelaku bahkan membuat kuis bagi warga yang bisa menebak nama lengkapnya mendapatkan imbalan uang sebesar Rp100.000. Oknum caleg tersebut juga membagikan uang pecahan sebesar Rp50.000. Ia pun mengingatkan agar para warga bisa memilihnya dalam pemilu mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu, yakni Putri Intan Sari, membenarkan sedang adanya kasus tersebut. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan terkait kasus ini. Selain itu, saat ditanya terkait hasil pemanggilan terhadap oknum caleg tersebut, jika itu hanya kegiatan internal partai, yang disebutkan jika hanya kegiatan partai saja. Kendati demikian, pihaknya akan tetap melakukan sinkronisasi terhadap keterangan oknum tersebut dengan barang bukti yang masih dilengkapi. Pihaknya juga memastikan jika proses penanganan kasus ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur. Caleg dari Partai Demokrat yang kemarin dikabarkan bagi-bagi uang seperti itu. Kan kita sudah lakukan klarifikasi pemanggilan ya. Hasilnya bagaimana dan saat ini sudah sejauh apa? Ya, jadi salah satu kasus yang sedang kita tangani memang terkait salah satu caleg dari Partai Demokrat. Ini memang sedang masuk dalam pembahasan kita karena kita juga tidak bisa melihat itu dari satu sisi secara, harus melihat itu dari sisi secara keseluruhan, terpenuhi unsur atau tidaknya. Kemudian juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait hal ini. Tapi sudah dilakukan klarifikasi pemanggilan? Klarifikasi pemanggilan sudah. Hadir maksudnya? Hadir, yang bersangkutan cukup kooperatif dan beliau menyatakan bahwa kegiatan tersebut murni internal parpol. Oh, murni internal ya? Namun kita juga tetap memperoleh melakukan klarifikasi juga kepada pihak terkait untuk mensinkronisasikan data dan melengkapi alat bukti kita. Artinya kita tetap coba proses ini ya, sesuai kok? Semua sudah kita proses sesuai prosedur dan insya Allah hasilnya juga akan sesuai prosedur. Ketua, kalau terkait
oknum caleg dari Partai Demokrat yang kemarin dikabarkan Jaga kelestarian budaya, Pepadi Mesuji Lampung berlatih gamelan pewayangan. Persatuan Perdamaian Pedalangan Indonesia atau Pepadi Cabang Mesuji Lampung menggelar pelatihan gamelan pewayangan secara perdana di awal tahun 2024 yang mana berlangsung di Desa Jaya Sakti pada Sabtu 3 Februari 2024 malam hari. Dalam pelaksananya turut hadir juga Camat Simpang Pewatang Mesuji Lampung yakni Roli Adityawan, Kepala Desa Jaya Sakti yakni Suheri, dan para tokoh seniman budaya serta para anggota Pepadi. Camat Simpang Pewatang Mesuji Lampung Roli dalam dialognya bersama dengan masyarakat menyampaikan bahwa seni budaya di Indonesia harus dijaga. Karena ungkapan Roli, seni budaya ini merupakan peninggalan nenek moyang dari bangsa Indonesia dan nilainya sangat tinggi. Roli mulai menceritakan bagaimana warga dan juga bangsa luar negeri rela bersekolah di Indonesia hanya untuk belajar seni budaya Indonesia. Selain itu mereka juga menggambarkan seni budaya Indonesia di negara asalnya. Di sisi lain, Kades Jaya Sakti Suheri mengaku sangat mendukung upaya yang dilakukan organisasi Pepadi untuk menjaga seni dan budaya bangsa Indonesia. Dari Ketua Pepadi Mesuji Agus Raharja mengatakan, jika Pepadi merupakan organisasi profesi yang independen dan juga beranggotakan para dalang, perguarati, Saraswati, pewayang, pembuat wayang, dan juga perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Agus, pihaknya akan selalu optimis untuk dapat menjaga seni dan budaya Indonesia di Kabupaten Mesuji. Berikut ini ada Yadi yang sempat tuntun korban penganiayaan mengucapkan syahadat sebelum meninggal dunia. Yadi 20 tahun, saksi mata kejadian sempat menuntun korban penganiayaan yakni Reza Irawan 21 tahun untuk mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal dunia. Ia mengatakan dirinya juga telah meminta korban untuk mengucapkan kalimat syahadat. Namun kalimat syahadat tersebut tak sempat terucap sehingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bintang Amin Malahayati. Korban pada saat di Rumah Sakit Bintang Amin Malahayati sudah lemas sekali. Sementara itu dirinya mengaku sempat bertemu dengan pelaku pasca penusukan tersebut dan motor pelaku ini sempat mogok hingga dituntun. Kejadiannya itu sekitar jam setengah 4 pagi. Itu ada 3 orang remaja itu duduk di pinggir jalan sana. Di pinggir jalan ngobrol lah jam setengah 4 pagi itu. Terus mungkin dapat beberapa menit lah ya di sana ngobrol ya, nggak tahu bahasa apa ya bang ya. Terus nggak lama kemudian ada si korban ini jerit-jerit minta tolong. Si korban minta tolong, posisi jam setengah 4 malam. Mungkin nggak ada yang bangun jugaan. Terus Om Peri itu langsung turun dari bawah. Dan posisi Om Peri itu kan di atas, kan? Gua di bawah, Om Peri di atas. Om Peri turun ke bawah, ngajak gua keluar. Pas gua keluar itu tuh si korban itu udah ada luka tusukan. Pas gua buka garasi kios, si korban itu langsung lari ke arah kamera. Posisi udah kesakitan lah ya. Darah semua, bajunya udah darah semua. Makanya pas dia lari itu dia langsung banting badan di depan pintu kios. Si pelaku langsung ngomong, jangan ikut campur, ini urusan kami. Pelaku gimana? Si pelaku itu motornya mogok, nggak bisa hidup, kita dituntun sama dia sana. Tapi dia sambil ngacungin pisau gitu, jadi kiranya nggak berani dekat. Sempet ngobrol, ngerokok bareng di pinggir jalan. Gitu. Jadi sempat dugaannya apa? Jadi setelah, kalau masalah itu kok ini masalah pribadi ya bang ya. Soalnya si pelaku ngomong jangan ikut campur, ini urusan kami. Berarti dugaan berantem lah ya? Ya, soalnya sempat merokok bareng di pinggir jalan itu ngomong. Terus si pelaku itu setelah itu tuh pelaku itu tuh mau ngidupin motornya nggak hidup. Itu dia sama si pelaku di jalan. Terus sampai masuk gerbang ya bilang tolong pokoknya dia udah shock lah kita beli barangnya udah darah semua ya bangnya udah nggak tahu gimana udah kita bang. Udah belum tidur? Lagi main HP. Lagi main HP. Om di bawah aku di atas.
Oh, ngedenger langsung turun lah ya. Ya dia minta tolong-tolong, dia langsung buka, si korban itu langsung lari ke 6 bang. 6 tusukan. Tapi yang paling fatalnya di bagian dada sebelah kiri. Udah sebelah kiri ya. Soalnya sama dokternya bilang dasarnya nggak ketemu, jadi dalam. Kan setelah itu kita antar korban itu ke rumah ke puskesmas Kemiling. Puskesmas Kemiling itu korban masih bilang tolong. Setelah itu puskesmas Kemiling nyaranin ke rumah sakit Malayhayati. Pas kita naikin ke dalam mobil yang di dalam itu korbannya masih ngomong syahadat lah ya bang ya. Kita nggak kuat lagi. Terus setelah itu nggak sampai dari sana tuh dia langsung meluk saya kejang-kejang bang. Oh, oke. Kejang, mungkin udah habis darah ya. Kejang-kejang. Pas dinaikin ke rumah sakit itu tuh udah lemes banget. Nggak tahu masih ada apa enggak kan kita nggak tahu. Masih udah lemes kalau berat. Ya lama itu diperiksa. Pengguna jasa harap naikkan tarif dermaga eksekutif diimbangi dengan pelayanan. Berikut penjelasannya. Kenaikan tarif penyeberangan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni dikomentari beragam oleh pengguna jasa. Ada yang merasa keberatan namun ada pula yang setuju asalkan diimbangi dengan pelayanan dan juga kebersihan kapal. Diketahui PT SDP Indonesia Ferry Persero mulai menerapkan penyesuaian tarif angkutan pada layanan dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Merak pada Kamis 1 Februari 2024 mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Tarif rata-rata untuk penumpang mencapai 8,72%. Sementara itu untuk kendaraan penyesuaian rata-rata sebesar 4,74%. Menurut PT ASDP Indonesia Ferry Persero, penyesuaian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan kapal dan fasilitas, serta kenaikan biaya operasional lainnya. Namun hal itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Seperti yang diutarakan pengguna jasa penyeberangan bernama Muhammad Arifin. Ia mengaku keberatan dengan kenaikan harga tarif penyeberangan dermaga eksekutif saat ini. Apalagi menurutnya untuk penggunaan jasa yang rutin menggunakan Pelabuhan Bakauheni untuk mobilitas kerja, ini pasti sangat keberatan. Berikut ini ada pernyataan dari pedagang ayam potong di Metro yang banjir pesanan menjelang hari pencoblosan pemilu. Pedagang ayam di Pasar Ekskopindo Metro Lampung mengaku mendapatkan banyak pesanan ayam potong jelang hari pencoblosan pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunlampung.co.id, pedagang ayam di Pasar Ekskopindo Lampung Metro ini terjadi kenaikan jumlah pembeli menjelang pemilu pada 14 Februari mendatang. Bukus, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Ekskopindo Metro menyebutkan harga ayam potong per ekor di lapaknya ini dihargai dengan Rp33.000. Ia menambahkan sejak sepekan terakhir terjadi peningkatan jumlah pembeli dan menurutnya banyak pembeli dari kalangan ibu-ibu yang mengaku banyak pesanan catering. Ia menuturkan dirinya kerap kali menemui pembeli yang membeli ayam potong di lapak dagangannya dalam jumlah yang banyak. Dikarenakan banyaknya jumlah pembeli, harga ayam potong mengalami kenaikan dari pihak distributor. Kenaikan ini dikatakannya selalu tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Terpisah dari pedagang ayam di pasar tersebut, yakni Heri juga menuturkan harga ayam potong cenderung naik dan turun tergantung dengan agen dan juga distributornya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.